Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang laporan keuangan bank konvensional dan bank syariah, yang dimana anggota kelompok 5 yaitu terdiri dari yang pertama, Gaisa Zahira Sofa dengan NIM 2014-20044, dan yang kedua yaitu Dimas Setiawan dengan NIM 2014-20069, dan yang ketiga yaitu Muhammad Nur Zaki Firdaus dengan NIM 2014-2080. Penjelasan yang pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Nur Zaki Firdaus, tentang definisi umum laporan keuangan. Peta pembahasan. Peta pembahasan dalam laporan keuangan bank konvensional dan bank syariah yaitu yang pertama terdiri dari definisi umum laporan keuangannya. Kemudian ada persamaan laporan keuangan syariah dan konvensional. Kemudian yang ketiga ada persamaan akuntansi umum dan perbankan syariah. Dan dilanjutkan dengan keempat yaitu perbedaan laporan keuangan konvensional dan syariah. Dan yang kelima yaitu tujuan laporan keuangannya. Kemudian ada perbandingan laporan keuangan perbankan konvensional dan perbankan syariah. Kemudian ada proses atau siklus akuntansi umum dan syariah. Kemudian ada jenis laporan keuangan serta yang terakhir yaitu ada kesimpulan dan daftar pustakanya. Definisi umum laporan keuangan yaitu ialah laporan keuangan adalah laporan tertulis tentang posisi keuangan serta perubahan-perubahannya serta hasil yang telah dicapai oleh suatu perusahaan atau instansi dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan memberi gambaran tentang struktur kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan bagaimana perusahaan mendapatkan kekayaan tersebut. Perubahan posisi keuangan perusahaan menunjukkan tentang kemajuan atau penurunan perusahaan, memberi gambaran tentang apakah perusahaan memperoleh laba dalam menjalankan usahanya atau malah rugi setelah menjalankan bisnisnya. Laporan keuangan syariah yaitu adalah laporan keuangan yang bentuk penyajiannya sesuai dengan entisitas atau kaidah-kaidah syariah. Sedangkan laporan keuangan konvensional adalah laporan keuangan yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahannya serta hasil yang dicapai pada periode tertentu. Laporan keuangan konvensional dan syariah sejatinya merupakan jenis laporan yang memuat sebagian besar hal-hal yang sama dan intinya melaporkan kinerja perusahaan sembari memperlihatkan posisi perubahan suatu perusahaan saat ini terkait dengan kekayaan dan kewajibannya. Kemudian ada definisi umum laporan keuangan. Definisi umum laporan keuangan yaitu meliputi yang pertama laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan bank syariah sebagai investor beserta hak dan kewajibannya. Yang kedua, adanya laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dalam investasi terikat yang dikelola oleh bank syariah untuk kemanfaatan pihak lain berdasarkan akad mudharabah. Dan yang ketiga yaitu laporan keuangan yang mencerminkan peran bank syariah sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial. Dan kemudian yaitu persamaan akuntansi umum dan akuntansi perbankan syariah. Persamaan akuntansi umum yaitu adanya aktiva sama dengan kewajiban dan adanya modal. Dan persamaan akuntansi perbankan syariah yaitu adanya aktiva sama dengan adanya kewajiban ditambah dana syirkah temporer ditambah modal. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu tentang persamaan laporan keuangan syariah dan konvensional. Yang pertama yaitu memberikan adanya penjelasan selanjutnya yaitu tentang persamaan laporan keuangan syariah dan konvensional. Yang pertama yaitu memberikan adanya informasi kas yang dapat dipercaya mengenai posisi adanya sebuah keuangan perusahaan atau lembaga keuangan pada periode tertentu. Yang kedua, memberikan laporan keuangan yang dapat dipercaya mengenai hasil usaha perusahaan atau lembaga keuangan pada periode tertentu. Dan yang ketiga yaitu adalah memberikan informasi yang dapat membantu pihak yang berkepentingan untuk menilai atau menginterpretasikan kondisi atau dan potensi suatu perusahaan atau lembaga keuangan tertentu. Dan kemudian yaitu perbedaannya. Perbedaan dari laporan keuangan konvensional dan syariah. Yang pertama dari sudut pelaporannya. Dan yang kedua dari akad dan legalitas. Yang ketiga dari organisasi. Yang keempat dari penyelesaian sengketa. Dan yang kelima yaitu adalah dari usaha yang dibiayai. Tujuan laporan keuangan. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan. Laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang rasional. Pihak-pihak yang berkepentingan ini antara lain, yang pertama, sohibul mal atau pemilik dana, kedua, kreditur, ketiga, pembayar zakat, infak dan sodakoh, keempat, pemegang saham, kelima, otoritas pengawasan, keenam, Bank Indonesia atau sentral, ketujuh, pemerintah, kedelapan, lembaga penjamin simpanan, dan yang terakhir yaitu masyarakat atau investor.
Tujuan yang kedua yaitu menilai prospek arus kas. Pelaporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat mendukung investor atau pemilik dana, kreditur, dan pihak lain dalam memperkirakan jumlah, saat, dan ketidakpastian dalam penerimaan kas, di mana depan atas dividen bagi hasil dan dari hasil penjualan, pelunasan, dan jatuh tempo dari surat berharga atau pinjaman. Yang ketiga, tujuannya yaitu informasi atas sumber daya ekonomi. Yang keempat, kepatuhan bank terhadap prinsip syariah atau bank syariah. Yang kelima yaitu evaluasi tanggung jawab bank. Yang terakhir, pemenuhan fungsi sosial. Jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. Dalam bank konvensional, penyaluran dana hanya dicabut dalam perkiraan, yaitu kredit atau pinjaman yang diberikan. Berbeda dengan bank syariah, di mana penyaluran dana dicabut dalam perkiraan yang sesuai dengan prinsip penyaluran, yaitu yang pertama, prinsip jual beli dibukukan pada perkiraan piutang. Yang kedua yaitu prinsip bagi hasil ditampung dalam perkiraan investasi. Yang ketiga, prinsip ijaroh dicatat dalam perkiraan aktiva ijaroh. Jenis laporan keuangan yang kedua yaitu laporan laba rugi bank konvensional, yaitu diantaranya yang pertama, pendapatan utama yang terdiri dari adanya pendapatan permi, penurunan hasil investasi, dan pendapatan lainnya. Yang kedua yaitu beban yang terdiri dari beban asuransi, klaim, dan manfaat, biaya akuisisi, beban usaha, beban pemasaran, beban umum, hasil beban, dan lainnya. Yang ketiga yaitu laporan laba sebelum pajak, yang keempat laporan setelah pajak, dan yang terakhir pendapatan komprehensif lain. Berikutnya laporan laba rugi bank syariah. Yang pertama, pendapatan operasi utama. Unsur ini merupakan kelompok pendapatan operasi utama bank syariah atas penyaluran yang dilakukan sesuai prinsip. Yang kedua, hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer. Unsur ini yaitu jumlah dari bagi hasil yang diberikan oleh pihak bank syariah kepada pemilik dana sesuai nisbah yang telah disepakati. Yang ketiga, pendapatan operasi lainnya. Unsur ini untuk menampung operasi utama lain yang merupakan milik bank syariah sepenuhnya. Yang keempat, beban-beban. Beban ini merupakan beban yang menjadi tanggungan bank sebagai pengelola dana. Berikutnya laporan arus kas bank syariah. Yang pertama, saldo kas pada awal dan akhir periode. Yang kedua, arus kas yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga, arus kas yang berasal dari kegiatan investasi. Yang keempat, arus kas yang berasal dari kegiatan pendanaan. Berikutnya, laporan perubahan ekuitas. Unsur yang terdapat di dalam laporan perubahan ekuitas. Yang pertama, laba tidak dibagi. Yang kedua, laba neto. Yang ketiga, dividen. Yang keempat, laba tidak dibagi di akhir periode. Komponen dalam laporan perubahan ekuitas. Ada 9 aspek. Dimulai dari modal awal, modal investasi pemilik, perolehan laba atau rugi, pengambilan pribadi atau price, modal akhir, laba bersih, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi, pengaruh koreksi kesalahan periode sebelumnya, serta saldo yang diajukan kembali. Berikutnya, catatan laporan keuangan. Catatan laporan keuangan merupakan informasi tambahan yang akan ditambahkan di bagian akhir pada laporan keuangan. Unsur-unsur yang terdapat dalam catatan laporan keuangan yaitu penjelasan perusahaan, kebijakan akuntansi, kebijakan standar akuntansi keuangan, informasi kebijakan keuangan, ikhtisar pencapaian kinerja, serta penggunaan laporan keuangan. Berikutnya, laporan penggunaan dana zakat. Laporan penggunaan dana zakat yaitu laporan khusus penerimaan dan penyaluran zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, dijelaskan bahwa entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, menunjukkan di antaranya, dana zakat berasal dari wajib zakat, penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat, kenaikan atau penurunan dana zakat,
saldo awal dana zakat, saldo akhir dana zakat. Berikutnya, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian dana kebajikan, denda, dan pendapatan non-halal. Kemudian, penggunaan dana kebajikan, kemudian kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan, kemudian saldo awal penggunaan dana kebajikan, serta saldo akhir penggunaan dana kebajikan. Kesimpulannya, laporan keuangan adalah laporan yang disusun secara periodik menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status keuangan baik dari individu maupun organisasi. Pada dasarnya, laporan keuangan syariah dan konvensional adalah organisasi yang bertujuan sebagai berikut. Pertama, memberikan informasi kas yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan perusahaan atau lembaga keuangan pada periode tertentu. Kedua, memberikan laporan keuangan yang dapat dipercaya mengenai hasil usaha perusahaan atau lembaga keuangan dalam periode tertentu. Ketiga, memberikan informasi yang dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai atau menginterpretasikan kondisi dan potensi suatu perusahaan atau lembaga keuangan. Keempat, memberikan informasi penting lainnya yang relevan dengan kebutuhan pihak-pihak berkepentingan dengan laporan kebutuhan yang bersangkutan. Hanya saja dalam sistem dan pelaksanaan yang berbeda, jika bank syariah berlandaskan pada hukum Islam atau syariah, sedangkan bank konvensional tidak menggunakan konsep Islam. Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam yang dimana mengikuti kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terkait untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.